Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar informatika Pak Zainuddin yang saya hormati, izinkan saya untuk mempresentasikan materi tentang pengantar informatika. Dalam ilmu pengantar informatika ada beberapa poin. Yang pertama ada sistem komputer, jaringan komputer, analisis data, algoritma dan pemrograman, dan dampak sosial informatika. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang dampak sosial informatika. Apa itu dampak sosial informatika? Yaitu pengaruh yang ditimbulkan oleh perkembangan dan penggunaan teknologi informasi dan komputer terhadap kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan etika masyarakat. Dalam konteks pengantar informatika, pembahasan ini berfokus pada bagian teknologi komputer. Jadi bagaimana teknologi komputer dan sistem informasi mempengaruhi perilaku manusia, hubungan sosial, serta tatanan kehidupan sehari-hari. Dampak sosial informatika mencakup segala perubahan yang terjadi dalam masyarakat akibat penerapan teknologi informatika, baik yang bersifat positif seperti kemudahan komunikasi, efisiensi kerja, dan akses informasi, maupun yang dampak sosial yang negatif seperti penyalahgunaan data, ketergantungan teknologi, dan berkurangnya interaksi sosial langsung. Ada beberapa ahli yang mengatakan yang pertama ada Laudon, yaitu pada tahun 2020 menyatakan bahwa teknologi informasi mengubah cara organisasi beroperasi dan cara individu berinteraksi, sehingga membawa konsekuensi sosial, ekonomi, dan etika yang lain. Yang kedua, ada ahli yang bernama Turban Volonino dan Ward pada tahun 2021 menyebutkan bahwa sistem informasi berperan besar dalam membentuk perilaku sosial masyarakat karena mempengaruhi pola kerja, gaya hidup, dan keputusan pribadi. Ada beberapa dampak positif dan negatif dalam dampak sosial informatika. Yang pertama yaitu dampak positif informatika. Yang pertama ada mempercepat arus informasi dan komunikasi. Jadi dengan adanya teknologi pada zaman sekarang, jadi kita itu diberi kebebasan untuk berinteraksi dengan yang lain dengan cara berkomunikasi. Yang kedua ada membuka peluang kerja baru di bidang digital. Yang kedua ini memudahkan kita bagaimana cara kita untuk bekerja di bidang digital. Yang ketiga ada mendukung pembelajaran dan riset secara online. Jadi kita jika ingin belajar dengan gampang, kita bisa lihat ke YouTube atau Google, dan sekarang ditambah lagi dengan adanya AI untuk mempermudah kita belajar. Tapi kita jangan ketergantungan dengan AI. Yang keempat, mempermudah akses layanan publik dan kesehatan. Nah, jadi keempat poin itu adalah poin positif dalam dampak sosial informatika. Yang kedua ada dampak negatif, di antaranya ketergantungan terhadap teknologi dan media sosial. Nah, jadi ketika kita sedang ujian atau apa, kita jangan selalu tergantung kepada teknologi tersebut. Misalnya seperti kita mencontek ke AI. Jadi kita harus menggunakan AI itu sebagai tangga untuk belajar kita, bukan untuk mencontek. Yang kedua, ada meningkatnya kejahatan cyber. Yang ketiga, menurunnya
interaksi sosial langsung. Kenapa disebut menurunnya interaksi? Karena dengan teknologi, misalnya dalam bidang ekonomi, pembeli dengan pedagang itu jadi kurangnya interaksi. Karena dengan adanya teknologi kita bisa membeli secara langsung tanpa interaksi dengan penjual tersebut. Yang keempat, ada ancaman terhadap privasi dan keamanan data. Jadi dalam teknologi juga kita harus bisa menyimpan data dengan baik, sebaik-baiknya, karena supaya tidak dicuri datanya oleh orang lain. Jadi kesimpulannya, dalam pengantar informatika, dampak sosial informatika menjadi aspek penting untuk dipahami agar perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan secara bijak. Mahasiswa dan pengguna teknologi diharapkan mampu menilai, mengelola, dan mengantisipasi dampak yang timbul, baik dalam konteks etika, sosial, maupun profesional. Mungkin hanya itu materi yang saya dapat sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.